Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ahma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana pada malam hari ini akan kita sampaikan si Jumat Wage. Jadi wataknya, pribadinya, ataupun kerezekiannya. Dan insya Allah nanti akan menjadi keberuntungan yang besar buat si Jumat Wage. Apabila mau melaksanakan apa yang menjadi keinginan kami, karena kami ingin berbuat untuk saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Kita beramal ma'ruf nahi mungkar, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Lakum dinukum waliyatin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Pada saudaraku yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini si Kliwon bahagia, cinta damai, bersyukur, dan insya Allah jujur dan ingin berbuat baik. Ingatlah, kekuatan terbesar kita berasal dari Allah, Tuhan pencipta semesta alam ini. Jadi yang perlu saya sampaikan kepada si Jumat Wage. Jadi si Jumat Wage ini lintang makhluk lakunya pendeta sakti, saudaraku. Sumur Sinobo, jujur dan setia, berhati bersih, suka menolong sesamanya, dan murah hatinya, suka kadangkala menjadi korban sanak saudaranya. Jadi kamu ini kadangkala dimanfaatkan oleh sanak saudaramu hingga banyak susahmu. Begitu juga kadangkala kamu kukuh hati dengan pendirianmu sendiri yang mengakibatkan kamu menjadi menderita ataupun kurang bahagia karena kamu tidak mau merubah sikap ataupun bermusyawarah mufakat dengan saudaramu, kawan-kawanmu. Kamu punya sifat sumur Sinobo, suka memberi pertolongan, kamu suka menolong orang yang lemah, kamu lemah lembut budinya, penyayang, kadang dan kamu dermawan, ikhlas kalau membantu, tempat sebagai sumber pengetahuan, dan kamu ini menjadi tempat bertanya. Jadi kamu punya sifat sumur Sinobo, suka memberi pertolongan orang-orang yang lemah, saudaraku. Jadi apabila kamu ingin wiridmu adalah ya kafiyah muni 600 kali. Jadi kamu punya lintang makhluk. Jadi meramal ini menggunakan, saudaraku, menggunakan elemen langit, bintangnya, menggunakan bumi, kompasnya, menggunakan manusia, weton ataupun hari kelahiran. Rasulullah bersabda, carilah hari terbaik apabila kamu mencari pesta besarmu. Jadi kita ini suruh mencari hari yang baik apabila melaksanakan sebuah pesta besar ataupun kepentingan-kepentingan yang kaitan orang banyak. Pada saudaraku yang dimuliakan Allah, kamu yang lahir di Jumat Wage, kamu umur 0 sampai 6 tahun, karena manusia ini mengalami perubahan menopause adalah setiap 6 tahun sekali mengalami perubahan. Jadi umur 6 tahun kamu ini sebenarnya disukai oleh saudara-saudaramu atas kelahiranmu, dan kadangkala kamu ini membawa rezeki orang tuamu, suka dengan kamu karena lucu, dan kamu sakit kadangkala, tapi kamu alhamdulillah bisa diselamatkan. Kamu umur 12 tahun, kamu ini di masa-masa SD banyak diledek, diolok-olok, ataupun kalau sekarang bahasanya dibully. Tapi kamu umur 18 tahun, kamu menjadi anak yang periang, gembira. Kalau kamu laki-laki, kamu ganteng. Kalau kamu perempuan, kamu pun cantik. Banyak yang suka kepadamu. Umur 24, kamu di situ kadangkala sulit mencari pekerjaan, tapi alhamdulillah kamu mendapatkannya. 30 pun seperti biasa saja. 36 kamu naik, 41 turun, 48 turun, 54 kamu naik, 60 tahun kamu naik, dan 66 tahun kamu mengalami penurunan karena fisikmu melemah dan melemah. Sebenarnya umurmu panjang, saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan, bermanjada-wajadalah, bersungguh-sungguhlah engkau akan mendapatkan ia. Jadi bersungguh-sungguh supaya kamu menjadi orang-orang yang hebat. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, di dunia ini tidak ada orang yang tidak ingin menjadi kaya. Tapi kami punya tanggung jawab kepada si Jumat Wage bagaimana supaya menjadi kaya. Yang pertama adalah kita ini bermanjada-wajada, bersungguh-sungguh. Yang kedua, kita bekerja dan berdoa.
Bekerja dan berdoa, saudaraku, orang ingin menjadi kaya itu membutuhkan ketekunan dan usaha yang terkadang memerlukan waktu yang agak lama. Tetapi jangan lupa di dalam Anda berusaha dan bekerja tentunya untuk barang-barang yang halal dan diridhoi oleh Allah. Oleh karena itu Anda harus memiliki keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memulai sesuatu, saudaraku, bismillahirrahmanirrahim. Yakinlah bahwa dengan bismillahirrahmanirrahim kamu akan mencapai sebuah apa yang kamu cita-citakan dan kamu inginkan. Tapi apabila kamu masih mengalami kesulitan-kesulitan dan masih saja kamu tidak mendapatkan rezeki ataupun selalu terpuruk, maka banyaklah membaca bismillahirrahmanirrahim menghadap ke timur saat terbitnya matahari. Kenapa? Karena di Jepang ini, saudaraku, agamanya bukan Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, bukan. Agamanya Majusi, kepercayaannya. Jadi kepercayaannya kepada matahari, sampai bendera pun simbolnya matahari. Jadi matahari yang bulat seperti itu, saudaraku. Jadi setiap pagi mereka ini, orang-orang Jepang ini orang hebat, saudaraku. Bisa membuat pesawat, bisa membuat game. Begitu hebatnya mereka. Bahkan kendaraan bermotor rata-rata yang kuat adalah kendaraan Jepang. Jadi mereka ini mempercayai bahwa matahari ini adalah energi yang tidak bisa tergantikan. Kalau seandainya matahari diciptakan manusia ataupun pemerintah, kita bayangkan betapa banyak kayu bakar dibutuhkan dan betapa banyak tabung gas LPG diperlukan. Tapi karena kebesaran-Mu ya Allah, seluruh dunia menikmatinya. Jadi keluar di pagi hari melihat matahari terbit dari timur, lalu kita posisinya fokus, saudaraku ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 300 kali. Setelah itu ditutup dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina salam. Seperti itu, saudaraku. Ataupun cukup dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seperti itu saja sudah cukup. Jadi insya Allah dengan seperti itu kamu ini akan ditambah rezekinya. Tapi apabila masih, saudaraku, kadang-kala kita ingin menyampaikan, masih saja nanti kita coba di konten yang terakhir ataupun dekat-dekat kita terakhir sebelum doa, kita kasih azimatnya, saudaraku, supaya si Jumat Wage ini mendapatkan kerezekian yang lancar. Karena kamu ini Jumat itu 6, Wage itu 10, 4, jadi jumlahnya 10. Jadi yang perlu saya sampaikan, saudaraku, pada malam hari ini kita ingin berbuat baik. Nah, si Kliwon saat ini bahagia, cinta damai, bersyukur, jujur, dan ingin berbuat baik. Ingatlah, kekuatan terbesar berasalnya dari Allah. Tuhanlah yang hebat, bukan kita yang sakti. Bukan manusia belajar untuk menyesal, tapi belajarlah untuk ikhlas. Biarkan Tuhan yang menentukan nasib kita, tapi kita punya hak untuk berjuang dan berusaha untuk mencari di mana titik-titik kelemahan kita. Jadi yang perlu saya sampaikan, supaya kamu ini apabila sudah tercapai cita-citamu dan tidak menjadi miskin, maka kamu harus banyak-banyak bersolawat. Solawat supaya kamu tidak mengalami kefakiran. Maka solawatnya 500 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi setiap kamu mau tidur, seperti itu, saudaraku. Kenapa? Supaya kamu tidak kena miskin, ataupun yang sudah kaya supaya tidak menjadi miskin. Setelah itu, saudaraku, apabila kamu ingin menambah energi di dalam tubuhmu, supaya kamu mencari rezeki juga enak, ataupun kamu mencari rezeki awalnya 2.000 menjadi 3.000, 3.000 menjadi 4.000 dan seterusnya, maka kamu harus berdoa, makan pun harus kamu rubah. Karena apa yang kamu makan itu adalah penambah semangatmu. Karena semua yang diciptakan tidak terlepas dari adanya campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doanya makan kamu ini, saudaraku, dirubah ataupun mulai dari hal-hal kecil kita lakukan. Ya Hafizu, Ya Hakimu, Ya Wakilu, Ya Allah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi seperti itu, saudaraku. Jadi doa makanya untuk mencari rezeki, Ya Hafizu, Ya Hakimu, Ya Wakilu, Ya Allah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah, saudaraku. Memang takdir ada di tangan Allah, Tuhan kita. Tetapi jika kita mengetahui, maka kita akan cepat mendapatkan rezeki. Kalau rezeki itu berdasarkan kerja keras, saudaraku, maka yang paling kaya orang Kepurwatu ataupun kuli bangunan. Kenapa? Mereka kerjanya paling keras. Ternyata tidak. Yang paling kaya adalah orang-orang yang kerja cerdas. Kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas, dan kerja ikhlas, saudaraku. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Nantinya
akan kita sampaikan bagaimana wiridmu, ataupun tadi yang sudah kita sampaikan wiridmu, supaya kamu lebih mantap lagi menarik rezeki dengan tanpa kesulitan. Nanti wafaknya pun kita kasih saudaraku. Jadi ya Zutali, ya Wahabu, ya Karim, ya Munim, itu pun bisa dibaca selagi kamu memang bisa meluangkan waktu. Karena wirid ini saudaraku ibaratnya roh kita menjadi sehat jasmaninya karena olahraga, sehat jasmani dan rohani, rohaninya karena kita ini sembahyang ataupun kita membaca ayat suci Al-Quran ataupun sholat. Jadi ini salah satu adalah menambah daripada energi rohmu. Apabila kamu masih saudaraku gelisah, dan gelisah selalu gelisah, maka di dalam rumahmu kadang-kala ada sesuatu yang tidak kamu inginkan, karena mereka mengganggumu supaya kamu ini ribut dengan keluargamu, anakmu, istrimu, ataupun dengan lingkungan, karena kita tidak disukai. Maka kita menggunakan semacam azimat saudaraku, azimat mahabbah saudaraku. Seperti ini. Seperti ini, garis lurusnya dibuat ya saudaraku ya. Tujuannya apa? Untuk supaya kita ini betul-betul berbuat lurus. Ini dipaku di atas pintumu. Jangan meludah depan pintumu ya saudaraku ya. Jangan meludah depan pintumu, depan daganganmu, supaya ada energi yang positif masuk ke dalam dirimu dan menambah rezekimu. Jadi yang perlu saya sampaikan itu adalah wafaknya, daripada jangan sampai kelangka ya saudaraku ya. Jangan sampai kelangka ataupun ditaruh kopiah. Karena apa? Supaya tidak terlangkah. Oh iya saudaraku, ini bukan kopiah saudaraku, tapi ini adalah adat tradisi kami di Lampung. Saya sebenarnya orang Jawa, saya lahir di Banyuwangi. Orang tua saya, ibu saya di Kulon Progo, Jogja. Kulon Nuwun Agung Samudra. Pangat sami nggih Pak, Bu. Saya badhe matur, kula badhe matur, saya akan menyampaikan. Jadi kalau saya di Lampung sebutannya Pangeran Sakti. Karena apa? Bapak Bupati Tulang Bawang, saya diangkat saudaranya, sebutan saya diberi gelar saya Pangeran Sakti. Jadi tabib pun, iya pun kepada beliau Bapak Dr. Abdul Rahman Sarbini, Papi Manje yang kami muliakan, semoga dipanjangkan umurnya, juga dijauhkan dari penyakit dan musibah dan dilimpahkan kebahagiaan. Yang kami muliakan Bapak Bupati Tulang Bawang, terima kasih atas gelar ini. Dan perlu saya sampaikan saudaraku, saya tidak bermaksud apa-apa karena nanti tanya-tanya, loh Pak Kliwon itu pakai apa? Jadi ini adalah adat kami di Lampung. Jadi tabib pun, wariku, sekrekam, Pak Su, Bisu, Duli, Naken, Mina, ini si Kliwon ataupun Pangeran Sakti sedang membuat video untuk kepentingan umat. Insya Allah barokah. Jadi setelah itu saudaraku, maka akan kami sampaikan bagaimana caranya kamu ini supaya mendapat rezeki selain dari rumah tadi yang di atas pintu. Saudaraku, saya ulang lagi supaya mudah diingat. Nah seperti ini. Ini dipaku depan di atas pintumu, jangan meludah depan pintu ya saudaraku ya. Jadi dibuat seperti itu. Setelah itu saudaraku, karena makhluk gaib ini ada saudaraku yang mengganggu ketentramanmu. Jadi kalau maghrib itu cepatlah masuk, pintu ditutup supaya tidak dimasukin oleh hal-hal yang tidak kami inginkan. Karena kalau memanggil kodammu saudaraku, ya batinu, ya batinu, ya batinu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, saat kamu tidur insya Allah kamu akan dibantu oleh kodam leluhurmu, orang yang sudah meninggal. Lalu kirim al-fatihah ila hadrati ila ruhi ila arwahi, siapa yang meninggal insya Allah akan membantumu. Janganlah motornya kecelakaan, kamu kecelakaan, motornya rusak, helmnya pecah tapi orangnya nggak apa-apa, ataupun kamu sakit atau ada orang yang menolong, itu adalah salah satu kodam leluhurmu. Jadi itu dikirim al-fatihah dari ila hadrati ila ruhi ila arwahi, siapa nama pulang sih ya, kirim mau tidurmu, ya batinu, ya batinu, ya Allahu, ya Allahu, tidur insya Allah. Jadi yang bisa sampaikan pada saudaraku yang dimuliakan Allah, apabila berpergian jauh, kita ini saudaraku, di kamar kita ini kita kosongkan, kita masuk, baunya udah berbeda saudaraku. Karena apa? Di situ banyak makhluk halus yang menggunakan kamar kita untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Makanya di atas ranjang itu, di atas tempat tidur disiapkan sapu lidi yang kecil saja, ataupun sodo aren. Kalau lidi aren hebat lagi saudaraku, sambil disabet-sabetkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau diucapkan saudaraku 99 kali, maka kamu menjadi cantik ataupun ganteng. Kalau diucapkan 100 kali, menambah rezekimu. Karena sholawat ini adalah sholat pertama yang dilakukan
oleh Nabi Adam alaihissalam. Karena waktu itu Nabi Adam kok tidak berpasangan, kok binatang berpasangan, maka dia bertanya dengan Jibril. Ya Jibril, kenapa semua binatang berpasangan, saya kok sendiri? Ya sudah, nanti saya sampaikan dengan Allah. Nah, setelah itu saudaraku, terlalu panjang nanti kontennya ini ya saudaraku ya. Jadi saya singkat saja. Setelah itu tahu-tahu si Nabi Adam ini kaget kok di sampingnya ada wanita cantik, maka timbul syahwat ataupun nafsunya. Terus mau melakukan, dimarahlah, ditegurlah sama si Jibril. Ya Adam, nanti dulu saya bertanya dengan Allah, bagaimana caranya? Nanti kesalahan kamu zina. Seperti itu, karena bukan muhrimnya. Tanyalah dengan Allah, maka Allah menjawab, maharnya cukup dengan sallallahu ala Muhammad, sampaikan ke Adam. Lalu disampaikan ke Adam. Adam menjawab, sallallahu ala Muhammad itu siapa? Eneng toh, saya orang pertama. Seperti itu. Padahal saudaraku, mohon maaf ya, tidak seperti itu, tapi kita sampaikan karena malam nih si Kliwon agak ngantuk, sudah banyak aktivitas di luar ya, terutama kaitan menolong saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan, setelah itu sallallahu Muhammad, dan mereka melakukan, mohon maaf, hubungan suami istri. Dan kadangkala sholawat itu diartikan sholawat pendatang rezeki ataupun sholawat Jibril. Karena pertama sholawat dikumandangkan adalah sholawat ini, sallallahu ala Muhammad. Nah, si Nabi Adam lalu melakukan kesalahan makan buah kuldi, dibuang ke bumi, ke planet ini. Jadi seperti itu saudaraku, mohon maaf ya saudaraku ya, supaya tidak menjadi ngantuk ini. Jadi setelah itu saudaraku, apabila kamu masih di perjalanan ataupun usaha banyak saingan sekarang ini saudaraku, banyak orang pintar, cerdas, kita ini usaha sulit, maka kamu harus punya pegangan untuk dipegang ataupun azimatmu. Terserahlah saudara mengartikan apa, tapi ini namanya azimat mahabbah, pengasih. Ini wafatnya seperti ini. Nah ini saudaraku. Nah ini, ya ini seperti ini saudaraku. Nah, seperti ini ya saudaraku ya, di screenshot supaya mudah ditulis saudaraku. Nah seperti ini. Nah seperti ini ya saudaraku ya. Jadi ini ditulis untuk selipkan di kopiahmu ataupun di sabukmu ataupun ditaruh tasmu supaya uang juga tidak diambil tuyul. Jadi dibuat kotak-kotak ya saudara. Tujuannya apa? Itu adalah masing-masing punya tujuan untuk kekayaan dirimu supaya menarik rezeki tanpa kesulitan. Nah itu saudaraku. Tapi kalau saudaraku masih ingin sesuatu tentang kodam, terutama kodam al-ikhlas saudaraku. Jadi kodam al-ikhlas ini jantungnya Al-Quran saudara, jantungnya Al-Quran. Jadi jantungnya Al-Quran, alam manusia ini tidak ada kaki, tidak ada tangan, masih hidup saudaraku. Tapi kalau tidak ada jantung maka orang itu akan mati. Jadi pentingnya jantung ini saudaraku. Jadi jantungnya Al-Quran adalah Al-Ikhlas. Jadi Al-Quran ini kalamilahi, Allah bicara dengan kita. Kalau sholat ini adalah kita bicara dengan Allah. Jadi beda saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan, kodamnya Al-Ikhlas memanggilnya caranya saudaraku, kita harus puasa 3 hari. Kita boleh makan tapi kaitannya yang putih ataupun puasa mutih. Seperti apa? Boleh makan nasi, boleh minum, tapi minumnya tidak boleh teh ataupun kopi. Makan singkong boleh, namanya rawat, tapi tidak boleh digoreng singkongnya. Nah, insya Allah nanti di malam Jumatnya akan ditemui yang namanya Kodam Al-Ikhlas Abdul Wahid, saudaraku. Jadi Abdul Wahid ini penunggu daripada Kodam Al-Ikhlas. Tapi perlu diwirid, saudaraku. Jadi sebelum wirid, baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu ahad, Allahu samad, lam jalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ini dibaca sekali, setelah itu dibaca wiridnya saudaraku. Tapi banyak saudaraku, wiridnya 1002. Mulai hari Rabu, Kamis dan Jumat. Jadi wa ya rabbi bil ikhlas khalis qulubana minas syirki wal isya haqqan tahol asyad. Jadi saudaraku, wa ya rabbi bil ikhlas khalis qulubana minas syirki wal isya haqqan tahol asyad. Itu wiridnya 1002 saudaraku. Nah, jadi dibaca wiridnya itu, insya Allah nanti di malam Jumat kadang-kala akan ditemui sesuatu yang kaitannya dengan kodam penunggu daripada Pulau Wahab. Dan kalau bahasa Indonesia masih enak saudaraku, apa kamu panggil saya seperti itu. Ibaratnya saya butuh uang yang banyak, jangan keinginan ya saudaraku ya. Jadi kalau berdoa itu kebutuhan ya Allah, aku butuh kendaraan ya Allah, aku butuh istri ya Allah, aku butuh rumah, seperti itu. Jadi keinginan dengan kebutuhan beda saudaraku. Nah itu, tapi kadang-kala mereka ini menggunakan bahasa Arab yang sudah saudaraku. Jadi bahasa Arabnya, salamnya si Abdul Wahid tadi, ayu sa'in turidu, maka kamu harus menjawab, uridu antuhiyani malan kasiro, aku butuh uang dan fulus yang banyak. Jadi seperti itu saudara, ya terlalu panjang pertanyaan ini, nanti takut ditinggalkan. Saya ingin mendoakan yang subscribe
Yang subscribe semoga dipanjangkan umurnya, juga dijauhkan dari penyakit dan musibah. Ya Allah, semoga yang nonton ya Allah kabulkanlah hajatnya dengan doa selamat hamba-Mu ini ya Allah. Dengan doa selamat ya Allah, bahasa semut saja Engkau tahu ya Allah, apalagi hamba-Mu ini manusia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qabla maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awinna lana fil sakaratil maut wa najatan minan nar wa hidayah hisab ya Allah. Allahumma fa'ana qola'a wal bala'a wal pasa'a wal munkaro wa syufal muftalibata wa sadaida wal minahana mathara minha wa ma batona min baladina hadda hossa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Allah hadini wa ala kulli yatin soleha bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakati al-fatihah. Saudaraku, Jaya Jaya Wijayanti lepur dening pangastudi Joyo Hadi Diningrat Rahayu Rahayu Rahayu. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tabarakallah ya Allah. Selamat bertemu kembali dengan kami Sikribon Pangeran Sakti Setia Budi channel. Tabarakallah.